مرحبا أهلا النوادي. Saya tadinya mau bahas lanjutan Sahihul Bukhari, tapi saya sambungkan ceramah Al-Ustadz Syafiq. Ada hal yang lebih penting juga. Kalau di lanjutan Sahih Bukhari ini kita masih membahas tentang masalah solat, ya, itmamul arkani sholah, menyempurnakan rukun-rukun solat, kemudian membaca surat Al-Fatihah dalam solat dan surat-surat lainnya yang disunnahkan bagi imam. Nah, tapi ada hal yang jauh lebih penting juga, sebagaimana pernyataan Imam Malik. Imam Malik, Imam Daril Hijrah, gurunya Imam Syafi'i. Beliau juga menimba ilmu kepada Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Baqir, kelahiran tahun 93 Hijriah, wafat 179 Hijriah. Coba perhatikan apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan begini, dan ini ucapan beliau sangat terkenal, ya. Bahkan Imam Ghazali memasukkan ucapan beliau ini ke dalam kitabnya Ayyuhal Walad. Ada kitab Imam Ghazali judulnya Ayyuhal Walad. Imam Ghazali lahir 450, wafat 505 Hijriah. Jadi Imam Malik mengatakan begini, man tafaqaha walam yatasawwaf faqad tafassaqa, wa man tasawwafa walam yatafaqah faqad tazandaqa, wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Yang artinya siapa yang memperdalam ilmu fikih tanpa diiringi mempelajari ilmu tasawuf, tanda kutip tasawuf akhlak, maka dia akan menjadi fasik. Fasik itu adalah orang yang melakukan dosa, atau al-khuruj an tariqil haq, dia pasti keluar dari rel jalan kebenaran. Jadi yang kita pelajari hanya ilmu hukum zahir saja, salat, puasa, zakat, haji, umroh, sedekah, infak. Hanya sebatas itu yang kita sibuk pelajari tanpa kita membenahi masalah hati. Maka amalan semacam itu bisa jadi dosa karena kita belum tahu ilmunya. Misalnya begini, orang berangkat melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh, apalagi sekarang kan ramai umroh dengan berbagai macam travel, fasilitas, ada semuanya. Perjalanan umroh qasdul baiti, ya, Baitil Haram, tujuannya secara bahasa menuju ke Baitil Haram, Al-Masjidil Haram, dan juga Masjid Nabawi, ya, ditambah dengan mengunjungi Masjid Nabawi. Itu kan bagus, melakukan perjalanan dengan niat ibadah, itu bagus. Tapi kita kalau lupa bahwa bukan hanya pergi ke sana dan ibadah kemudian dikatakan diterima ibadah kita, tapi harus dilihat niat ke sana apa saja. Oh, sekalian belanja deh, di sana barang emasnya bagus. Oh, sekalian deh di sana jalan-jalan. Oh, sekalian deh di sana saya mau buat apa? Status, ya, di WA. Fotonya bagus tuh, lagi ibadah nih, lagi tahajud, lagi ini semua di. Imam Ghazali mengatakan di sini, kalau niatnya, beliau pakai persentase, dan juga Ibnu Taimiyah, ya, di dalam kitab Umdatul Ahkam, kalau dari awal niatnya hanya untuk jalan-jalan, niat awalnya, ibadah sampingan deh, yang penting yang utama jalan-jalan, refreshing, maka ibadah umrohnya ini tertolak, karena niatnya bukan ibadah, jalan-jalan. Itu sepakat. Kenapa ke sana? Nah, jalan-jalan saja, kebetulan ada waktu sekaligus umroh deh. Ibadahnya nomor sekian. Maka dari awal dia berniat itu
bukan untuk ibadah, para ulama mengatakan maka umrohnya itu dianggap tertolak. Tertolak apa? Pahalanya. Tapi pelaksanaannya kalau menggunakan rukun-rukunnya dilaksanakan, ya sah dalam pandangan fikih, sah saja. Tapi pahalanya tidak ada. Ada golongan kedua, saya mau umroh, tapi sekalian deh jalan-jalan. Sekalian jalan-jalan. Maka dilihat presentasinya apa? Niat jalan-jalannya presentasinya 70% dalam hati nih kira-kira untuk jalan-jalan, 30% dorongan niat di hatinya untuk ibadah umroh, masih dapat pahala. Tapi pahalanya 30%. Yang 70% untuk jalan-jalan tidak dianggap sebagai ibadah. Nah, ini saya katakan, kenapa begitu pentingnya ilmu tasawuf akhlak atau ilmu tasawuf atau ilmu tazkiyah? Karena dia berbicara tentang masalah hati. Di situ dibahas ikhlas, di situ dibahas bagaimana memurnikan niat karena Allah Ta'ala. Fikih tidak masuk ke ranah itu. Fikih hanya menjelaskan cara sholat begini, kalau begini batal, kalau begini sah. Ibadah haji begini caranya, kalau rukunnya begini, wajib hajinya begini, dan seterusnya. Tapi tidak membahas hati, tidak membahas ikhlas. Maka tentu takamul. Kata Imam Malik, siapa yang belajar fikih dan meninggalkan ilmu tasawuf yang membahas tentang masalah hati, maka tafassaqa, khawatir ibadahnya itu mendatangkan dosa. Ya, karena kalau nanti ibadah karena orang bukan karena Allah, ya tercatat dosa. Dakwah ibadah, dakwah ngajak secara surah, yang namanya dakwah bagus, baik, gambaran. Tapi ketika yang berdakwah dalam hatinya punya niat selain Allah, niatnya ingin cari populer, terkenal, niatnya ingin agar orang menghormati, niatnya agar ingin memanfaatkan keilmuannya untuk mencari kekayaan duniawi, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kata Nabi, ilmunya ini bukan mengantarkan dia ke surga, tapi ilmunya dia ini justru mengantarkan dia ke dalam neraka. Karena apa? Karena niatnya keliru, niatnya salah. Tuh. Man ta'allama ilma liyumariya bihi liyubahiya bihil ulama aw liyumariya bihi sufaha aw liyasrifa wujuhan nas ilaihi adkhalahu Allahu an-nar, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang menuntut ilmu tujuannya untuk berbantah-bantah dengan para ulama, atau menunjukkan kebesarannya di hadapan para ulama, atau niatnya untuk apa? Berdebat dengan orang-orang bodoh, atau ingin menarik simpati manusia dengan ilmu agama tersebut, maka orang ini akan dimasukkan ke dalam neraka. Coba lihat, kalau hanya fokus dakwah ini baik, dakwah ini baik, tanpa kita memeriksa hati kita, tentu hal ini yang bisa kita gunakan sebagai ilmu untuk bisa memeriksa hati kita adalah ilmu tasawuf. Jadi takamul dia, saling melengkapi, ilmu fikih, ilmu tasawuf saling melengkapi. Itu yang dimaksud oleh Imam Malik tadi. Orang berfikih tapi tidak bertasawuf, maka akan menjadi apa? Amalnya justru membawa pada dosa, amal solehnya. Sebaliknya, kata beliau, siapa yang bertasawuf, sibuk masalah hati, tapi gak belajar nih, sholat gak penting, nanti ujung-ujungnya begitu tuh. Ini punya ilmu masih kuli, toh? Masih kuli, saya punya sudah isinya, gitu. Ini sholat masih dengan badan, saya sudah pakai ruh sholat, saya lihat Allah. Itu ada yang mengatakan begitu tuh. Kalau kalian sholat belum pernah lihat Allah, berarti sholat kalian belum benar. Berarti ini lebih dahsyat dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Mi'raj itu perjalanan dulu panjang, dia langsung di masjid lihat Allah. Ya, ulama sepakat gak ada yang bisa melihat Allah
kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika hidup di dunia. Ya. Ini terjadi kenapa? Problem ini muncul karena tadi sibuk masalah hati begini. Jadi pura-pura jadi wali kan. Kadang-kadang merasa saya ini sudah jadi wali. Itu, insyaallah saya tawadu, saya rendah hati. Dia meninggalkan cara sholat yang benar. Dia meninggalkan ilmu wudu. Dia meninggalkan ilmu zakat. Dia meninggalkan halal wal haram. Dari mana dia tahu halal wal haram? Dari ilmu fikih. Benar Imam Malik mengatakan, nah orang ini jadi zindik. Hanya tasawuf, bahas tasawuf, belajar tasawuf, sudah begitu tidak ada guru, otodidak. Lebih parah lagi. Dia tersesat dan menyesatkan. Makanya Imam Malik mengatakan kalau hanya sibuk dengan tasawuf, dengan semua jenis tasawuf, tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, tasawuf sunni, ya, tanpa guru dan tanpa fondasi yang kuat dengan ilmu syariat, maka dia akan apa? Menjadi zindik. Bukan saya yang bilang, Imam Malik. Zindik itu apa? Yufsid al-aqaid fid dakhil. Dia merusak tatanan akidah agamanya dari dalam. Tadi saya bilang, salat sudah lihat Allah. Kalau belum lihat Allah, belum salat. Masih kuli berarti, masih gerakan. Saya sudah. Yes. Ada dulu juga lucu, Bib, saya sudah kirim cahaya ke Habib. Tahu? Saya kirim cahaya ke Habib. Bib terima di malam. Saya bilang belum terima. Sinyal mungkin kurang kuat. Dia terasa sampai ke saya. Lah ikhwan, Nabi tinggalkan syariat, Nabi juga tinggalkan tarekat. Dua ini gak boleh ditinggal. Al-haqiqah bila syariah batilah. Hakikat tanpa syariat pasti batil. Syekh Zainuddin Malibar, ya, dalam kitabnya mengatakan demikian, atau kakeknya yang mengatakan, ya, al-haqiqah bila syariah batilah. Hakikat, tasawuf, ma'rifat tanpa menggunakan syariat maka menjadi batil. Tuh. Ini juga wali yang mengatakan, juga wali. Kalau yang di sana mengaku wali, ini juga wali. Dan ini wali yang ahli fikih. Ini wali yang ilmunya manfaat. Gitu. Kalau hanya ngaku-ngaku semua orang bisa. Tapi ketika sudah dikatakan, Imam Malik sudah mengatakan hal demikian dan diaminkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali terkenal sebagai sufi. Walaupun beliau ini adalah seorang faqih juga, ya, karena punya karangan kitab fikih mazhab Syafi'i. Bahkan jadi rujukan dalam mazhab Syafi'i di bidang fikih, yaitu kitab Al-Basit, Al-Wasit, Al-Wajiz, Al-Khulasah. Semuanya bertemakan masalah fikih. Tapi Imam Ghazali terkenal sebagai seorang sufi atau mutasawwif. Itu pun mengatakan hal yang sama, bahwa tariqah tanpa syariah ataupun hakikat tanpa syariah maka akan menjadi batilah, jadi batil gitu. Maka beliau katakan itu betul. Dia mengatakan apa? Siapa yang bertasawuf tapi tidak mempelajari ilmu fikih, maka dia akan zindik. Tazandaqa, menjadi zindik. Wa man jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Siapa yang menggabungkan fikih dengan tasawuf, maka dia telah mewujudkan ajaran Islam yang benar. Nah, ini yang kita pegang. Nah, dan ini diaminkan oleh Imam Syafi'i, diaminkan oleh Imam Abu Hanifah, diaminkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan ulama-ulama setelahnya, baik dari kalangan fuqaha, baik juga dari kalangan asfiya, dan baik juga di kalangan muhaddithun wal mufassirun. Semuanya sama. Ya, enggak boleh meninggalkan syariat, dan syariat juga harus dengan bertasawuf. Ada tokoh sufi di Mesir
wafat di wilayah Mesir waktu mau haji. Tapi jauh katanya, jaraknya dari kota Kairo itu jauh. Al-Imam Abu Hasan Sazili itu meninggal sedang melakukan perjalanan ibadah haji di daerah terpencil di situ. Nah, sekarang sudah dibangun masjid dan tempatnya sudah diketahui, diziarahi oleh umat. Beliau ini kan terkenal sebagai salah satu tokoh sufi yang tarekatnya sangat terkenal. Tariqah Saziliyah. Tariqah Saziliyah. Dan bacaan wirid dari beliau terkenal namanya Hizbul Bahar. Ya. Beliau matanya buta, tapi luar biasa, hatinya tidak buta. Ya. Kita ini kan terbalik, mata kita tidak buta, tapi mata hati kita buta. Kenapa? Beliau itu setiap kali bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakini itu. Sekelas beliau diakui oleh para ulama, baik ulama-ulama di bidang tasawuf maupun ulama-ulama di bidang ilmu hadis, ilmu fikih mengakui. Dulu mengingkari. Tahu pengarang kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, anti kepada mereka dulu. Anti kepada ilmu tasawuf. Sampai pada akhirnya bertemu dengan murid beliau. Muridnya Imam Abu Hasan As-Sazili bernama Abu Abbas Al-Mursi. Terjadi dialog antara Ibnu Athaillah Sakandari dengan beliau, akhirnya jatuh cinta dengan ilmu tasawuf, bahkan berubah menjadi ahli tasawuf. Menulis kitab dengan pengalaman spiritual. Bukan teoritis ya. Dengan pengalaman spiritual beliau alami, beliau tuangkan dalam kitab yang sangat terkenal, Al-Hikam. Ya, kitab Al-Hikam. Setelah itu tenggelam dalam ilmu tasawuf. Tapi sebelumnya beliau faqih, mazhab Maliki, ahli fikih, tanpa meninggalkan fikihnya. Begitu juga Imam Abu Hasan Sazili. Demikian, mereka tidak mungkin berlepas dari syariat. Karena ciri-ciri tarekat yang benar adalah tarekat yang sejalan dengan syariat. Bahkan syariat mereka bisa kita katakan lebih tinggi dari syariat orang biasa. Syariat mereka lebih tinggi dari syariat orang biasa. Diistilahkan dengan fiqhul asfiya. Ada namanya fiqhul fuqaha, itu disajikan untuk masyarakat umum. Fiqhul asfiya disajikan untuk orang-orang khusus. Syekh Abdul Wahab Sya'rani menulis kitab, diantaranya ada kandungan Fiqhul Asfiya Kashful Gummah. Kemudian Syekh Ali Al-Khawas, guru beliau, juga mengisyaratkan dengan fikih tersebut. Saya ambil contoh fikih para sufi. Itu mereka kalau sholat tidak boleh menggunakan pakaian yang mereka gunakan ketika masuk ke toilet, masuk ke kamar mandi. Mereka akan mengganti dengan pakaian yang baru, yang bersih, dan mereka sholat di pakaian tersebut. Itu diceritakan oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Dan itu dipraktekkan oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Husain. Tiap kali masuk ke kamar mandi, keluar dari kamar mandi, wudu, setelah itu mau sholat, beliau akan mengganti pakaian baru. Itu. Tapi kalau fikih, para fuqaha membahas pakaian yang kita gunakan untuk masuk ke kamar mandi masih bisa digunakan untuk sholat selama tidak kena najis. Tapi bagi mereka mau kena najis, tidak kena najis, ini pakaian sudah masuk ke tempat yang kurang baik, tidak layak digunakan untuk menghadap kepada Allah. Itu bedanya. Jadi fiqhul asfiya justru lebih tinggi. Harusnya orang yang bertarekat itu syariatnya lebih dahsyat. Mereka makan saja gak sembarangan. Ini ada hadiah. Ditanya, ini dapat dari mana? Kalau kita kan alhamdulillah enak ini ya, sudah bismillahirrahmanirrahim makan. Orang-orang sufi enggak. Dari mana ini?
Dan mereka tidak tersinggung karena sudah paham. Oh, saya dapat ini dari fulan, fulan titipkan. Oh, antarkan ke rumah fulan. Dia datang ke rumah fulan tadi. Ditanya, ya fulan, kamu kasih hadiah ke saya? Iya benar. Mohon maaf, ini dapat dari mana? Oh, tadi saya ke pasar, ada beli bahan, kemudian pulang ke rumah istri masak nih kue, jadi kue ini. Oh, kenal orang yang kau beli bahan-bahannya? Kenal. Dia ke sana lagi, cari tahu. Ini bahan-bahan beli di mana? Oh, beli di agen sana. Dia ke agen lagi. Sampai pada akhirnya apa? 6 mata rantai atau 7 mata rantai. Kalau sudah lolos ini semuanya halal, baru dia makan halal. Itu sufi. Antum tahu Imam Nawawi gak pernah makan makanan yang ada di Damaskus. Harus dari kebunnya di kota Nawa. Dikirim makanan dari sana. Kenapa? Karena pada waktu itu ada satu amir dianggap kurang baik lah. Ya. Sehingga banyak harta yang syubhat. Beliau takut makan ada yang syubhat. Jadi makannya harus langsung dari kebunnya, ditanam. Tahu airnya halal, yang nanam juga orang yang soleh, dan tidak ada hubungan dengan pemerintahan. Baru dimakan. Itu Imam Nawawi. Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri dapat kasus. Di tempat beliau ada kambing dari harta negara, Baitul Mal ya. 1 ekor lepas. Dan belum ditemukan, dan kambing ini memang sudah khusus untuk kurban. Lepas, belum ada kabar ditemukan itu kambing. Beliau ini senang makan kambing, tapi karena takut beli di pasar ternyata beli kambing yang hilang itu, ya, pikirannya ke situ. Maka saya makan harta yang haram, bukan haknya saya. Akhirnya mogok makan kambing. Sampai kambing itu ditemukan 1 tahun berikutnya. Baru dikasih kabar, ditanya sama beliau, sudah dapat itu kambing milik negara? Sudah. Alhamdulillah sekarang saya bisa makan kambing. Itu baru namanya bertarekat. Itu yang namanya tasawuf. Jadi tasawuf justru lebih tinggi, syariatnya jauh lebih tinggi daripada syariat orang awam. Gitu. Nah, kami sudah buat penelitian. Ilmu tasawuf akhlak ini, tadi Abu Hasan Sazili ya, lahir tahun 571, ada yang mengatakan 591, wafat 656 Hijriah. 656 Hijriah. Jadi Abu Hasan Sazili mengatakan begini, man lam yatagalgal fi ilmina hadza mata musirra 'alal kabairi wa huwa la yash'ur. Siapa yang tidak memperdalam ilmu kami ini, maksudnya ilmu tasawuf tadi, khawatir dia meninggal bawa dosa besar tapi dia tidak menyadari. Karena dia lupa perintah itu bukan hanya secara fisik yang Allah perintahkan. Allah juga perintahkan pada kita menata hati, menjernihkan hati, mensucikan hati. Itu juga wajib. Sama seperti sholat 5 waktu, wajib. Membersihkan hati juga wajib. Makanya 5 fondasi yang ada di dalam ilmu tasawuf. Yang pertama, sofaul qalbi wa muhasabatu nafsi, menjernihkan hati dan mengevaluasi diri. Menjernihkan hati ini disebut dengan risalah at-tazkiyah. Ini ajaran para nabi semuanya, mereka membawa risalah ini. Ya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasula minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qabl lafid dhalalim mubin. Allah mengutus seorang rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan rasul-rasul sebelumnya. Yuzakkihim, tujuan diutusnya mereka yang paling pokok adalah mensucikan mereka, manusia, mensucikan umatnya. Makna yuzaki di sini, yuzaki arwahahum, yuzaki uqulahum, yuzaki anfusahum,
yuzakki qulubahum, mensucikan ruh mereka, mensucikan akal mereka, mensucikan diri-diri mereka, dan mensucikan hati-hati mereka. Dari semua ini yang paling pokok mensucikan hati. Dari semua ini yang paling pokok mensucikan hati. Karena hati ini jika sudah suci, maka semuanya akan suci. Tubuh akan suci, pikiran akan suci, jiwa akan suci, ruh akan suci. Karena hati raja. Hati adalah raja. Seluruh anggota tubuh dan segala isinya itu adalah pasukannya. Itu yang diisyaratkan dalam hadis. Ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasada al jasadu kullu ala wahiyal qalb. Kata Nabi, ketahuilah sesungguhnya di dalam diri kalian ada segumpal daging. Jika segumpal daging ini baik, seluruh tubuh menjadi baik. Namun jika segumpal daging ini buruk, seluruh tubuh menjadi buruk. Dia adalah hati, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati ini disucikan, nanti orang ini punya tujuan. Jadi hati ini disucikan, dia punya goyah, punya tujuan. Tujuan sampai ke mana? Sampai hati ini disebut dengan qalbun salim, hati yang selamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin salim. Qalbun salim minadz-dzunub wal atham. Hati yang selamat itu hati yang terbebas dari dosa, dari noda dan dosa. Itu ulama terdahulu, saking mereka mentazkiyah hati mereka, ketika membaca kitab Ihya, di situ ada bab muhlikat, munjiat, bab muhlikat, hal-hal yang membinasakan. Ada sifat sombong, sifat ujub, sifat iri hati, sifat dengki, ya, sifat benci, sifat dendam. Mereka baca, belajar, tapi karena dari kecil hidup mereka dengan ilmu tasawuf, selalu fokus juga dalam tazkiyah kepada hati, mereka katakan, ini rasanya kayak apa ya? Sombong itu rasanya bagaimana? Jadi mereka gak tahu tuh sombong itu bagaimana, karena belum pernah ada di hati mereka. Iri hati itu bagaimana ya? Itu di antaranya Habib Muhammad Al-Haddar, guru dari Habib Umar. Ketika ngajar kitab Ihya, murid-muridnya ditanya, itu hasad itu bagaimana? Yang saya tahu ya begini, tapi rasanya bagaimana? Itu artinya karena tidak pernah merasakan iri hati sama orang, maka tidak tahu hasad itu seperti apa. Hanya tahu lewat kitab. Nah, itu ulama-ulama yang sudah tazkiyah, mentazkiyah hati mereka. Kalau qalbun sudah salim, hatinya kayak lautan, tuh, luas. Di lautan mau ada bangkai, ada kapal rusak, gak ada pengaruh, karena dia begitu luas dan dalam. Semuanya ditenggelamkan di dasar. Omongan orang gak sakit hati dia, mau yang puji, mau yang menghinakan, yang mau caci maki. Kalau hati kita sudah tidak merasakan sakit dengan ucapan-ucapan itu, berarti hati kita ini sudah luas seperti lautan. Kalau sudah luas seperti lautan, berarti hati ini insya Allah sudah ada nur Nabi Muhammad SAW. Ya, itu. Yang berikut, muhasabatu, ya, mengevaluasi diri, muhasabatu nafs. Jadi evaluasi diri ini satu cara yang paling baik untuk mencari tahu apa kekurangan kita. Kita manusia, bukan nabi, bukan rasul. Semuanya pasti punya potensi hati itu ada nodanya. Tapi ketika kita muhasabah, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinu a'malakum qabla an tuzanu. Setiap hari kita lihat, oh kekurangan saya di sini, saya harus hilangkan. Kenapa? Harapan meninggal gak bawa dosa di hati. Ada iri hati sama orang, hilangkan. Ada benci sama orang, hilangkan. Ada dendam sama orang, hilangkan. Jangan kotari hatimu. Buat itu ruang yang bersih, sehingga di situ bisa dititipkan asrar, dititipkan anwar di dalam hati kita. Ya, nur Nabi Muhammad menetap dalam hati yang bersih.
Kalau hati itu masih ada terikat dengan hal-hal demikian, maka cahaya ini gak bisa masuk. Nah, maka jangan sia-siakan hati kita dikotori oleh hal-hal yang gak ada manfaat sama sekali gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum. Insyaallah. Saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta bakti sedikit. Bicara mensucikan hati ini, jadi sampaikan tadi mensucikan hati. Saya jadi beban ketika pilkada kemarin itu. Ada beberapa orang yang kita menganggap tidak sesuai dengan kita, beberapa ustadz gitu kan. Bagi saya diberikan beban untuk tidak masukkan dalam jadwal. Karena hati-hati itu. Takutnya jangan ada kebencian. Sehingga kita lihat tampil itu, orang jadi emosi, marah. Saya sebenarnya mau masukkan itu. Kultum yang sudah sampaikan Pak Antum. Tapi karena tadi ini mensucikan hati, supaya kita anggap nggak usah sudah tampil saja. Tapi berpikir kalau kita dia tampil, terus orang melihat, wah ini nggak benar ini, harus ya. Saya juga yang ini Habib Alwi ini tidak benar ini, saya akan dukung, kan begitu namanya. Jadi termasuk Jamal ini, orang-orang begini jangan masuk ini. Berarti hati itu belum bersih, mensucikan hati itu. Ini mau Ramadan ini. Tapi berpikir dalam suasana Ramadan itu, kita mau tampilkan, kemudian dia tampil, bisa jadi emosi nih. Bukan membatalkan puasa, tapi mengurangi puasa itu. Itu hati. Ya tidak semudah. Kalau sama Rasulullah, tapi kita manusia ini, akhirnya saya jadi saya bikin jadwal itu, yang kultum itu. Jadi yang tidak masuk itu Zulkiram, tidak masuk itu Kasman, saya terus terang aja. Tidak masuk itu Muhammad Abdullah. Ketua tanya kenapa suasana ini jangan dulu masuk. Ramadan ini jangan sampai emosi, mungkin pahala dia dapat tapi mengurangi. Tapi saya yang menjadi beban mencucikan. Kira-kira mencucikan hati ini terlalu berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya jawab sedikit mungkin biar masih ada waktu. Kalau hal yang kasus ini namanya apa? Berkaitan dengan masalah sikap seorang mukmin ketika hukum itu dilanggar. Itu dua hal yang berbeda ya. Kita gak pernah membenci pribadi orang, yang kita bencikan caranya. Itu yang selalu dipegang. Hatta orang kafir, Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, wa qulu linnasi husna. Kalau bertutur kata dengan orang, disebut manusia, gak disebut orang muslim. Manusia mau dia mukmin, mau kafir, Allah katakan bertutur katalah yang baik dengan mereka semuanya. Tapi ketika masalah hukum ada kaidah Ami Alwi. Kaidah mengatakan ridho bil ma'asiyah ma'asiyah atau ar-ridho bil kufri kufrun. Sudah legowo orang Jawa bilang. Terhadap perbuatan yang salah itu sudah salah. Itu sudah termasuk maksiat. Jadi ini justru sikap yang bagus. Kecuali yang bersangkutan ini menyatakan juga secara publik, sebagaimana awal mereka juga berceramah secara publik bahwa mengatakan yang salah ini boleh, dan mereka meminta maaf, ternyata saya minta maaf saya salah, maka kita terima. Tapi kalau tetap bersikukuh dengan hal yang salah tersebut, maka jangan diberi ruang. Begitu. Itu justru sikap yang berkaitan dengan keimanan. Makanya ada yang pernah tanya ke saya, Ami Alwi, kita sekarang kan sudah terlanjur nih gubernurnya nanti, walaupun kan pemerintahannya di sana di Sofifi ya. Terus bagaimana sekarang sikapnya? Saya bilang ya Islam sudah mengatur gak boleh memberontak karena ada dampak yang lebih buruk daripada itu. Maka caranya kita terima kebijakan yang baik, kebijakan yang tidak bertentangan dengan syariat. Kita terima itu sebagai perintah. Tapi kalau ada kebijakan yang bertentangan harus ada kritikan, harus ada
penyampaian kepada pihak bersangkutan. Akan tetapi ini yang paling penting Ami Alwi, hati kita gak boleh berubah bahwa ini salah. Kalau kita sudah merasa, ternyata bagus juga dia, oh bagus, berarti sudah, hatinya sudah tergitu. Nah ini yang masuk kepada apa? Kepada hadis Nabi, tidak mengingkari perbuatan yang salah dalam hati. Ad'aful iman, paling lemahnya iman kan. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyiru biyadihi fa in lam yastati fa bi lisanihi bi yadihi fa in fa bi lisani wa in lam yastati fa bi qalbihi, ya, fa bi qalbi fadzalika adul iman. Jadi pengingkaran dalam hati itu tetap harus ada, gak boleh kita terima, tapi gak boleh juga memberontak karena sudah dilindungi oleh undang-undang. Kita kan di bawah negara hukumnya selama itu baik, maka dalam Islam juga menganjurkan untuk taat. Saya mau tanya, lampu merah hijau itu ada dalam hadis? Ada dalam kajian para fuqaha terdahulu? Lampu merah lalu lintas nih, gak ada dalam kajian fikih, ya, apalagi fikih kontemporer. Tapi ketika ini hukum kan dikeluarkan oleh negara, hukum pemerintah, ada maslahatnya, kebaikannya sangat baik, kita wajib taat. Berkaitan dengan keimanan juga, atiullah wa atir rasul wa ulil amri minkum, begitu. Jadi saya juga sependapat sama Ami Alwi, gak boleh dikasih ruang kecuali dia sudah menyatakan saya salah, saya tarik, saya punya ucapan, baru bisa masuk lagi itu. Nah seperti itu. Ini insya Allah aman itu, ya, aman. Kita gak benci orangnya kok itu. Ya, Allahumma jam'ana hadza marhuma wa tafarraqa ma'suma wa la tajal minna wa la minna syakil mahruma. Subhanaka bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wa lafu minkum. Saya minta maaf selama pengajian ada salah kalimat dan perbuatan kepada semua, terutama para orang tua-tua kami semuanya. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, bisa berjumpa lagi. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.